Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Para santri Unugiri yang dimuliakan Allah, sebelum kita mulai kajian kitab Waraqat ini, marilah kita terlebih dahulu menghadiahkan suratul Fatihah kepada mu'alif kitab ini, mendapatkan berkah dan manfaat. Ya khairuddin Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wasallam. Thumma ila jami' ikhwani minal anbiya wal mursalin syuhada wal awliya wal mu'minin. Wa khususan ila hadratir ruh Syekh Abdul Malik Imam al-Haramain lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahu wa ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Abwabu usulil fiqh, aksam, kemudian dilanjutkan di situ al-amru wan nahyu ila akhirih. Pada hari ini kita akan mengkaji salah satu bab usul fikih, yaitu al-amru, perintah. Kemarin kita sudah mengkaji terkait dengan dalalah, penunjukan sebuah lafal kepada makna tertentu. Sekarang kita membahas terkait dengan dalalatul amri, ya, penunjukan perintah. Di kitab ini tentu tidak banyak disinggung, ya, apa isu-isu yang menarik di dalam al-amru ini. Maka saya akan menyinggung beberapa hal, isu yang menarik, tapi tidak dari kitab Al-Waraqat, tapi dari kitab Imamul Haramain, kitab yang lain, seperti kitab Al-Burhan. Di dalam kitab Al-Burhan itu, karya Imamul Haramain, ada banyak isu di dalam al-amr ini. Yang pertama tentu mendiskusikan terkait dengan bagaimana definisi al-amr itu, ya kan? Karena di kitab Waraqat tidak ada, ya kan, apa itu al-amru. Kemudian bagaimana dalalatul amri alat takror seumpama. Jadi ketika diperintah itu berdampak pada pengulangan atau tidak, atau hanya marrah wahidah, atau kemudian dampak dari amr itu alal faur atau alat tarohi, seketika harus kita lakukan, atau kemudian bisa di delay dan sebagainya. Ada banyak masalah. Yang pertama, ma huwal amru terlebih dahulu. Yang kita bahas pada hari ini definisi amr, yang kemudian
Apakah yang kedua, perintah itu harus berkorelasi dengan keinginan orang yang memberikan perintah? Yang ketiga, nanti kita akan membahas bahwa apakah perintah itu hanya dimaknai sebagai hukum wajib saja, ya kan? Apakah kemudian sunnah itu bisa masuk makmur atau tidak? Yang pertama, di dalam kitab Al-Burhan, beliau mengatakan al-amru itu al-qaul al-muqtadhi binafsihi ta'atal ma'mur bifi'lil ma'muri bihi. Jadi beliau mendefinisikan amr itu ya sebuah ucapan yang menuntut ketaatan makmur. Sebuah ucapan yang menuntut ketaatan makmur dengan melakukan apa yang diperintahkan. Definisi ini tentu tidak hanya Imamul Haramain, ya, tidak hanya Imamul Haramain yang menyatakan. Sebelumnya Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilan di dalam kitabnya juga mengatakan bahwa yang dinamakan amr itu al-qaul al-muqtadhi, tapi tidak ada binafsihnya, ta'atal ma'muri bi fi'lil ma'muri bi. Kemudian setelah Imamul Haramain dilanjutkan dengan Imamul Ghazali di dalam kitab Al-Mustasfa juga mengikuti Imam Al-Qadhi Abu Bakar Al-Bakilan, mengatakan bahwa yang dinamakan amr itu al-qaul al-muqtadhi ta'atal ma'muri bi fi'lil ma'muri bi. Santri Wonogiri yang dimuliakan Allah, perlu dipahami bahwa stressing definisi ini beliau tidak mempersoalkan terkait dengan hierarki, tidak mempersoalkan authority yang membuat hukum. Justru beliau ingin meng-highlight bahwa hukum itu perintah itu, ya kan, ini harus menitikberatkan pada keberlakuan hukum di dalam masyarakat. Bagaimana ketaatan masyarakat terhadap hukum itu. Jadi beliau lebih menekankan pada ta'atal ma'mur bi fi'lil ma'muri bi. Ini yang perlu disampaikan. Kalau kemudian kita hubungkan dengan hukum modern, tentu perspektif yang digunakan oleh Imamul Haramain ini perspektif sosiologis. Yang dipentingkan adalah bagaimana hukum itu berlaku di masyarakat, bekerja dengan efektif di masyarakat. Maka beliau tidak mempersoalkan atau kemudian tidak membahas di definisi ini terkait dengan hierarki. Beliau meng-highlight bahwa terkait dengan amar itu adalah terkait dengan ta'atul ma'mur bi fi'lil ma'muri bi. Yang menjadi pembeda antara Imamul Haramain dengan Al-Baqilan, Imam Baqilan bahwa di sini disebutkan ada binafsi. Binafsi ini gini, bahwa sebuah perkataan, sebuah aturan itu tidak bisa menuntut orang untuk melakukan apa yang diperintah kecuali dengan bilwat'i wal istilah, kecuali dengan ketetapan dan kesepakatan. Jadi bilwat'i ketetapan dan kesepakatan. Jadi bahwa ketika orang mengatakan menggunakan kalimat perintah, bagi Imamul Haramain bahwa kata-kata itu tidak sendirinya akan berdampak pada ketaatan kecuali dengan biwasitatil wad'i wal istilah. Jadi ada kesepakatan di situ. Jadi ini menarik bahwa Imamul Haramain, ya kan, kemudian membawa hukum ini
menuju pada arah sosiologis. Tentu, apa kemudian tidak ada definisi yang lain? Definisi yang lain ini justru ada mengarah pada perspektif authority. Kita coba saja di dalam kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam karya Imam Al-Amidi. Beliau mengatakan bahwa yang dinamakan amar itu adalah tolabul fi'li ala jihadil isti'la. Ya kan? Menuntut fi'li mengerjakan sesuatu ala jihadil isti'la dari perspektif authority. Jadi isti'la itu nanti ada al-ulu dan isti'la. Jadi ini harus dipahami di sini. Kalau di Al-Amidi di sini al-isti'la, ya, kemudian di kitab-kitab lain juga ada isti'la, tapi yang jelas bahwa yang namanya al-isti'la itu di dalam kitab jim-jim itu bahwa ayyaj'ala nafsahu aliyan, menjadikan dirinya itu alian wa qad la yakunu fi nasil amr, walaupun kemudian dia tidak ali, dia tidak orang yang mempunyai otoritas. Itu istilah. Tapi yang kemudian yang lama yang lama atau yang lain bahwa al-ulu wal isti'la itu menjadi syarat lahirnya sebuah hukum. Ya kan? Kalau ulu itu bi ayyakuna talib a'la rutbatan minal matlubi minhu. Jadi yang menuntut itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang dituntut. Ya kan? Yang memerintah itu lebih tinggi tingkatannya daripada yang diperintah. Ini sebuah hukum, ya, sebuah perintah. Ya kan? Ini ada di kitab Al-Ihkam fi Usulil Ahkam itu. Artinya apa? Satu sisi Imamul Haramain itu menekankan aspek sosiologisnya. Kalau kemudian Imam Al-Amidi menekankan pada aspek otoritasnya. Ya kan? Aspek otoritasnya. Jadi aspek otoritas itu bahwa kalau kemudian yang memerintah itu tidak al-ali seumpama, ya kan, tidak tinggi tingkatannya, maka tidak bisa, ya kan, tidak bisa. Memang ada perdebatan dalam persoalan ini, ya, ada perdebatan. Ada yang kedua-duanya al-ulu yang asli memang dia punya tingkatan yang tinggi, atau kemudian istilah kedua-duanya al-ulu wal istilah ini kemudian ditekankan oleh Imam Ibnul Qushairi wal Qadhi Abdul Wahhab. Beliau mengatakan dua-duanya menjadi syarat. Ya kan? Al-ulu wal istilah menjadi syarat adanya sebuah perintah. Ya kan? Ini otoritas. Ya, ini harus dipahami sebagai otoritas. Kalau kemudian Imamul Haramain tidak memahami terkait dengan itu, justru terkait dengan ta'atul ma'mur bi fi'lil ma'muri bih. Jadi bagaimana kemudian hukum itu berjalan di tengah-tengah masyarakat, gitu kan? Masyarakat mentaati apa yang diperintahkan itu justru yang lebih penting, ya kan? Itu justru yang lebih penting. Jadi nggak perlu kemudian al-ali dan tidak. Bisa jadi kalau kemudian Imamul Haramain ada orang yang di bawah, ya kan, merintahkan orang yang di atas, itu sah-sah saja. Tapi kalau kemudian yang ini, ya, jadi kedua-duanya harus menjadi indikator di dalam perintah, apa yang dikatakan oleh Imam Ibnul Qushairi dan Al-Qadhi Abdul Wahhab, maka kalau kemudian tidak punya relasi kuasa seperti itu, tidak mungkin terjadi adanya perintah. Harus punya relasi kuasa itu. Nah, kalau kemudian yang Imamul Haramain tidak perlu, ya kan? Ini penting, ya, ini penting, diskusi ini penting, ya, diskursus terkait dengan authority, dengan perspektif sosiologis penting. Karena pada hari ini, ketika kita ngomong hukum di dunia modern, ya, atau bahasanya positivism, ya kan, di dunia modern ini,
taruhlah kita berkenalan dengan John Austin, ya kan, yang lahir 1790 sampai 1859. Ini orang Inggris, ya. Beliau mengatakan bahwa hukum itu perintah penguasa. Perintah penguasa, ya kan? Kalau perintah penguasa ini berarti mengikuti. Kalau mengikuti, karena ini jaraknya jauh sekali, ya kan? Jaraknya jauh sekali, ya kan? Jaraknya jauh sekali. Mu'tazilah itu juga mengatakan ulu, ya. Mu'tazilah itu juga mengatakan ulu, harus ada relasi kuasa. Ini jauh, ya. Jadi ratusan tahun yang lalu bahwa indikatornya harus ulu wal isti'la, itu ratusan tahun yang lalu. Tapi kemudian John Austin mengatakan perintah dari penguasa itu hukum. Kalau kemudian tidak perintah dari kuasa, ya bukan hukum. Ya kan? Bukan hukum. Maka di sini al-amru ini jadi apa ya? Ada irisannya, ya. Jadi John Austin mengatakan bahwa hukum adalah perintah dari penguasa. Bagi kita ketika membaca literatur seperti ini tentu harus dikorelasikan pada hari ini, ya kan? Jadi ada kebermaknaan literatur ternyata dulu sudah digagas terkait dengan indikator hukum itu ada sebuah kuasa. Jadi ulu wal istiqla itu nama lain kalau saya memanai adalah relasi kuasa itu. Ya kan? Ada perintah. Ya kan? Dan relasi kuasa itu, power itu kemudian kalau dulu kan tentu tidak harus power itu, kekuasaan itu kan harus dimaknai dengan negara sebenarnya. Power itu sebenarnya setiap kelompok itu punya power sebenarnya. Di masyarakat saja itu pasti ada yang ulu, ya, ada yang ali, ada yang kemudian di bawah, kemudian ada relasi kuasa, kemudian muncullah hukum. Itu di mana-mana ada. Cuma kemudian relasi kuasa ini kemudian hari ini dimaknai hanya melekat di negara. Jadi kekuasaan ini kekuasaan power negara, gitu kan. Tapi tentu kita nggak tahu, ya, karena dulu tidak ada negara yang seperti ini, ya. Pada waktu Imam Ibnul Qushairi, Qadhi Abdul Wahab, kemudian banyak orang Mu'tazilah yang mengatakan harus ulu, ya kan, kemudian Tajuddin As-Subki mengatakan ulu wal istiqla seumpama, itu kita nggak tahu bahwa apakah kemudian harus berbentuk negara, tapi yang jelas bahwa ada relasi kuasa di situ. Ada relasi kuasa, itu penting, ya kan, itu penting. Ya, jadi hari ini diadop, ya saya nggak tahu diadop atau tidak, tapi paling tidak bahwa pakar hukum modern atau positivis, ya, John Austin mengatakan bahwa perintah dari penguasa, ya, itu perintah kuasa, ya kan. Nah, ya kalau kemudian Imam Al-Juwaini tidak kemudian, Imam Ghazali saja dalam Al-Mustasfa mengatakan bahwa tidak persoalan relasi kuasa. Ya, bahkan bisa ditemui qad yutasawwar, terkadang ditemui bahwa orang yang di bawah itu merintah pada orang yang di atas, ya kan? Kan tidak harus selalu dari orang atas ke bawah. Ya kan? Tidak hanya itu, Imam Asy-Syirazi dalam Syarhul Luma mengatakan bahwa al-amru istid'aul fi'li bil qalmi man huwa duna. Sama. Ada relasi kuasanya. Ya kan? Relasi kuasanya. Karena memang Imam Asy-Syirazi itu pernah jadi qadhi, ya kan? Jadi hari ini kemudian kita bisa melihat benang merahnya bagaimana kemudian para pakar hukum kita, usul fikih kita dulu itu sudah sudah membuat konsep yang luar biasa terkait dengan hukum itu, ya kan? Ini yang pertama, ya. Ini yang pertama yang kemudian yang perlu dipahami. Tadi saya katakan John Austin, kemudian Hans Kelsen juga sama, ya kan? Memang harus penguasa, ya. Memang harus penguasa, artinya harus punya relasi kuasa, ya, top down itu memang syarat, ya kan? Kemudian, ya kan?
masalah yang kedua yang perlu kita diskusikan adalah kita mencoba mendiskusikan terkait dengan definisi Mu'tazilah. Ini menarik, ya kan? Ini menarik Mu'tazilah ini. Jadi definisi tadi yang tadi al-qaul al-muqtadi bi nafsih ta'atal ma'mur bi fi'lil ma'muri bih, atau tolabul fi'li, ya, min jihatil isti'la dan sebagainya. Ada definisi lain sebenarnya dari Mu'tazilah. Beliau mengatakan bahwa haddul amri itu iradatul fi'li bil qauli mimman huwa duna. Mu'tazilah ini tetap mengatakan ada relasi kuasa. Ada relasi kuasa. Tapi yang menarik adalah di situ ada konsep iroda, ya kan? Ada konsep iroda. Ini yang menarik. Jadi ada konsep keinginan, ya, keinginan orang yang memerintah. Jadi ada unsur, jadi ada unsur indikator hukum itu, ada keinginan orang yang memerintah. Bahasanya di dalam kitab Bahrul Muhit, la yakunu amron illa bil iradah, tidak akan jadi perintah kecuali dengan iradah, dengan keinginan sesuai keinginan dengan si amir yang memerintah, ya kan? Pertanyaannya, benarkah seperti itu, ya kan? Apakah kemudian sebuah hukum itu harus dimaknai dari keinginan seorang penguasa? Tentu kita ini rada janggal, tapi sebenarnya pendapat Mu'tazilah ini juga sama dengan John Austin sebenarnya, ya kan? Jadi John Austin itu kemudian ada dua elemen dasar hukum. Yang pertama adalah hukum sebagai keinginan penguasa, ya kan? Jadi hukum itu sebagai keinginan penguasa. Kalau menurut John Austin, ya kan? Jadi ada dua elemen. Yang pertama itu keinginan penguasa. Yang kedua adanya punishment, ya kan? Adanya punishment atau membahayakan orang yang melanggar, ya. Jadi yang namanya elemen dasar hukum itu, ya, satu keinginan dari penguasa, yang kedua orang yang membuat itu, ya, yang memerintah, yang kedua adalah ada punishment ketika dilanggar. Artinya apa? Bahwa ternyata apa yang disampaikan oleh Mu'tazilah yang kemudian fal amru indahum yatadammanu al iradah, gitu kan? Itu ternyata ada kemiripan dengan pakar hukum modern pada saat ini, ya kan? Jadi keinginan penguasa ada iradah. Cuma menurut jumhur itu wa indana la yaqtadil iradah. Jumhur ulama itu tidak, ya kan? Jumhur ulama itu tidak la yatadammanul iradah. Nah, karena dalam teori hukum Islam itu tentu tidak hanya rasio, ya, tapi kemudian harus ada sandaran legalitasnya dalam Al-Quran semua. Artinya gini, kalau kemudian irodah hukum itu harus sesuai dengan keinginan penguasa, ya kan? Keinginan penguasa. Sekarang kan anggaran yang hukum apapun di Indonesia itu kan, itu memang keinginannya penguasa, gitu kan? Apapun terjadi hukum yang ada di yang hari ini, itu memang keinginan penguasa. Lah, kalau ngomong kayak gitu itu memang itu mengikuti gaya Mu'tazilah itu memang iradatul fi'li bil qauli mimman huwa duna, ya kan? Kalau John Austin itu memang salah satu elemen dasar hukum itu memang keinginan penguasa, ya kan? Artinya apa? La ya'muru illa bima yurid. Berarti kalau memang hukum itu elemen dasar itu keinginan, berarti layak mur, kita tidak akan memerintah kecuali yang kita inginkan, gitu kan? Walayan ha illa amma la yurid. Jadi kita tidak akan melarang kecuali sesuatu yang tidak kita inginkan. Kan gitu akhirnya. Lah, kenapa kemudian jumhur kemudian mengatakan seperti itu, ya kan? Gini, kita itu kan innallaha ta'ala arada min Abillah bin wa Abi Jahl al-iman.
Ya, Abu Lahab, Abu Jahal itu kan diperintah untuk iman. Berarti kalau diperintah untuk iman, berarti kan diinginkan oleh Allah. Allah menginginkan, ya kan, menginginkan iman, gitu kan? Menginginkan, karena perintah itu sebuah keinginan, ya kan, keinginan yang memerintah. Lah ternyata Abu Jahal itu tidak iman, ya kan? Abu Jahal kan gak iman. Maka mengatakan wa arada syaiton, ya kan? Di sini kemudian wa arada syaiton minhu al-kufr. Setan itu malah apa namanya? Malah menginginkan kafir. Walam yu'mina fatamma muradus syaiton. Kata Imam Asyirazi. Kalau seperti itu berarti keinginan setan itu apa namanya ya? Lebih keinginannya itu hasil lebih berhasil daripada keinginan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan menginginkan keiman, tapi ternyata Abu Lahab dan Abu Jahal tidak iman. Berarti sukses setan daripada Tuhan. Ini logika ini nggak nyambung, kata Imam Syirazi. Ya kan? Banyak. Ya kan banyak. Artinya apa? Berarti memang bukan. Berarti bahwa al-amru itu layak tadil irodah. Ya, al-amru itu layak tadil irodah. Tidak menuntut keinginan seorang penguasa, gitu kan? Kemudian banyak lagi ya, gitu kan? Kasus terkait dengan apa? Perintah Allah kepada Nabi Ibrahim untuk nyembelih putranya. Perintah nih, gitu kan? Ini nggak berhasil lagi Tuhan. Kenapa? Karena kenyataannya Nabi Ismail tidak disembelih. Ya kan? Berarti kan ini ada apa namanya? Lam yatimma muraduh. Lam yatimma berarti tidak sempurna, tidak berhasil keinginan Tuhan. Karena kalau mengikuti logika Mu'tazilah bahwa al-amru yaqtadil irodah, ada keinginan seperti, atau kemudian ditegaskan oleh John Austin bahwa salah satu elemen dasar hukum itu adalah keinginan penguasa. Artinya apa? Kalau kemudian dari Al-Quran ini berarti Tuhan keinginannya tidak terrealisasi keinginannya, ya kan? Maka jumhur mengatakan bahwa al-amru itu layak tadil iroda, ya kan? Al-amru itu layak tadil iroda, tidak menuntut keinginan. Jadi kita itu nggak usah apa ya, sidik-sidik kemudian mengatakan bahwa itu keinginannya pemerintah itu, gitu kan? Kalau seperti itu kemudian di mana keinginan rakyat itu, di mana keinginan, ya kan? Jadi ini kan yang kedua, kalau kemudian al-amru yaqtadil irodah itu, kalau kritikus hukum mengatakan ini akan muncul sebuah tiran, ya kan? Muncul sebuah tirani, ya kan? Kenapa? Karena layak muru ila bima yurid. Jadi mereka tidak akan membuat sebuah hukum atau perintah kecuali yang diinginkan saja. Ini yang nanti akan muncul sebuah apa namanya? Kalau kemudian kekuasaan yang tiran, karena memang hanya sesuai dengan keinginannya, keinginan penguasa. Tentunya tentu tidak di situ. Bisa jadi bahwa apa namanya? Irodahnya itu tidak dari penguasa, gitu kan? Bisa jadi dari apa namanya? Al-Ma'mur. Ya kan, al-ma'mur, ya kan, bisa jadi seperti itu. Jadi ini banyak ya. Jadi apa Imam apa Asyirazi ini kemudian mengatakan bahwa dengan apa dengan adanya Abu Lahab dan Abu Jahal kemudian tidak beriman, ya kan, kemudian dengan Nabi Ibrahim, Nabi Ismail tidak tersembelih padahal itu diperintahkan, ini menunjukkan bahwa al-amru itu tidak yaqtadil iradah. Artinya apa? Menurut jumhur, elemen hukum itu tidak harus kemudian ngurusi kepentingan dan keinginan para penguasa. Ya kan? Ini luar biasa ya. Ini luar biasa. Ya kan? Ini luar biasa. Jadi apa namanya? Bisa para ulama kita kemudian mempunyai konsep terkait dengan hukum yang luar biasa seperti itu. Maka apa namanya, yang berikutnya adalah, ya kan,
Jadi kalau kemudian terkait dengan apakah kemudian harus dari penguasa hukum itu, ya jawabannya ada yang tidak harus mempunyai relasi kuasa, ada yang tidak. Kemudian yang kedua, apakah ini harus menjadi keinginan penguasa? Maka secara jumhur justru mengatakan bahwa al-amru la yaqtadil iradah, gitu kan? Yang ketiga, ya kan? Yang ketiga, menurut John Austin bahwa salah satu yang tadi mengatakan namanya keinginan, yang kedua ada punishment. Ada punishment. John Austin juga mengatakan bahwa hukum tidak memberikan untuk memilih. Tidak ada pilihan, opsional itu nggak ada. Yang namanya hukum itu tidak ada opsional. Ya kan? Milih untuk mematuhi atau tidak mematuhi itu tidak ada menurut John Austin, ya kan? Jadi ada perintah, gitu kan? Kemudian orang yang punya kuasa, kemudian hukum itu tidak memberikan untuk memilih, ya, tidak memberikan celah untuk memilih, ya, opsional. Kemudian maka di situ elemen dasar dalam hukum itu salah satunya adalah punishment. Ya, adanya punishment itu kemudian mengkondisikan orang yang diperintah itu untuk tidak punya pilihan. Ini menjadi apakah seperti itu? Ya, apakah seperti itu? Ya kan? Ini menjadi perdebatan di literatur usul fikih kita. Tentu ya, ini perdebatannya adalah di dalam kitab dalam kitab ini bahwa istid'aul fi'li 'alan nadbi hal yusamma amran 'alal haqiqah. Ya kan? Menuntut, ya, tuntutan, ya, mengerjakan 'alan nadbi, anjuran, sunnah, apakah kemudian itu dikatakan amar? Ya kan? Kita tahu bahwa kalau wajib dan sunnah, ya, kalau sunnah itu adalah di situ yusabu fa'iluhu. Orang yang menjalankan itu kemudian diberikan pahala. Tapi wala yu'aqabu tarikuhu. Tapi tidak diberikan siksa bagi yang meninggalkan. Itu sunnah. Ya kan? Sholat raweh. Ya kan? Kalau kemudian kita melakukan sholat raweh, maka kita dapat pahala, reward. Ya kan? Kemudian kita kalau meninggalkan wala yu'aqab, tidak mendapatkan siksa. Kalau menggunakan istilah yang lain, ya kan, yumdah fa'iluhu, orang yang menjalankan itu mendapatkan pujian, tapi wala yulamu tarikuhu, ya kan, orang yang meninggalkan ini tidak dapat paidu, gak dipaidu, gak dicela, ya kan. Tapi lucu kita itu, orang yang gak terawih itu akan dicela di masyarakat itu, padahal sudah jelas teorinya itu la yulamu tarikuhu wala yu'aqabu tarikuhu. Tapi ini kemudian, apalagi kemudian tidak melakukan sholat hari raya gitu ya, yang statusnya benar sunnah gitu ya, walaupun sunnah muakkadah, tetap saja bahwa la yu'aqab. Tapi kan di kita itu lucu gitu kan, kalau orang yang tidak ikut taraweh dipertanyakan kadar keislamannya, apalagi kemudian orang yang tidak menjalankan sholat Idul Fitri. Itu tambah nemen, dipertanyakan kadar keimanannya gitu kan. Itu pernah sholat atau tidak ya gitu kan, kok hari raya tidak. Nah, pertanyaannya adalah nadep itu diperintah atau tidak? Ya kan, nadep itu diperintah atau tidak? Ya, karena nadep itu kan tadi saya katakan, ya, nadep itu kan masih ada peluang, ya kan, masih ada peluang. Ini diperintah atau tidak sebenarnya? Nadep itu ada peluang untuk meninggalkan. Kenapa? Karena tidak ada ukubah, ya kan? Ini ada hubungannya dengan itu, ya kan? Ya, ada hubungannya dengan teori hukum modern tadi saya katakan. John Austin tadi mengatakan tidak boleh ada pilihan, harus ada punishment, ya kan? Jadi kalau seperti itu, John Austin itu mengatakan bahwa kalau disuruh mengomentari perdebatan nadep dan wujub, mestinya John Austin itu memilih wajib, ya kan? Karena wajib itu adalah yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu.
Jadi kewajiban itu ketika kita melakukan, maka kita mendapatkan pahala. Tapi kalau kita meninggalkan kewajiban itu, maka kita dapat ukubah, punishment. Tidak ada pilihan kan di situ. Ya, hanya reward kalau melakukan sholat, ya, sholat maktubah contohnya, maka kita kemudian kalau kita lakukan maka kita mendapatkan pahala. Kalau kemudian kita tinggalkan, kita mendapatkan punishment. Lah, ini sesuai dengan konsep hukum menurut John Austin, ya kan? Maka tidak boleh ada pilihan-pilihan, gitu kan? Maka menurut prediksi saya kalau John Austin kemudian ikut mengomentari perdebatan para ulama itu, tentu John Austin mengatakan an-nadbu itu bukan amar, gitu kan? Karena ada pilihan. Karena logika ini juga ada. Ulama kita yang menggunakan logika itu juga ada. Kenapa? Ya. Oke, logika yang disampaikan oleh John Austin itu ternyata ulama kita sebelum itu sudah mengatakan itu. Ya, yang pertama, yang pertama tentu al-amru itu lil wujub. Ya, perintah itu secara umum itu lil wujub kecuali nanti ada korena-korena yang itu. Ya, tentu gini, ya dalilnya tentu banyak ya, tentu banyak. Tadi yang pertama secara akliyah ya, secara akliyah. Yang secara nakliyah adalah Al-Qur'an ya. Dalam Al-Qur'an itu disebutkan falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri. Ya kan? Falyahdharil ladzina, ya, hati-hati loh ya, alladzina yukhalifuna an amri. Ya kan? Jadi ikhdar. Ya, jangan sampai Anda tidak melakukan apa yang diperintahkan atau kemudian Anda meninggalkan apa yang diperintahkan. Ini nakliyah, dalil nakliyah bahwa amr itu hanya kewujub saja. Yang kedua, ketika iblis disuruh untuk sujud kepada Nabi Adam, ya kan mereka tidak malaikat itu kecuali iblis kan, iblis kemudian tidak mau sujud. Kemudian apa yang disampaikan Allah? Ma mana'aka alla tasjuda id amartuk. Ya kan? Apa yang menghalangi kamu? Ya, sampai kamu tidak mau sujud ketika saya perintah. Artinya apa? Ini menunjukkan bahwa dalil ini menunjukkan bahwa amr itu lil wujub. Kalau nggak wujub ngapain Allah kemudian komentar kepada iblis yang tidak sujud kemudian mana aka Allah tasjud, ya kan, id amartuk. Tentu tidak seperti itu. Lah biarkan saja wong, kalau kemudian nadab ya kamu sujud ya saya kasih pahala, kalau nggak sujud ya nggak saya siksa kan. Lah ngapain ditanyakan apa yang mencegah Anda, ya, apa yang menghalangi saudara untuk itu. Tentu ini kemudian ini dalil yang menunjukkan bahwa al-amru itu lil wujub. Ya kan? Ini sama, ya kan? Yang berikutnya para ulama itu, ya kan? Para ulama itu mengatakan seperti itu. Enggak ada takhir, ya kan? Amr itu memang identik tidak ada takhir, dan nadab itu muncul takhir. Ya kan? Walaupun takhirnya itu tidak seperti mubah ya. Tapi tetap saja ketika orang itu dikatakan yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, tentu ada takhirnya. Ya. Efek psikologisnya itu jelas gitu ya. Kalau kemudian kita lakukan mendapatkan pahala, kalau enggak maka kemudian ada daya tawar-menawar. Ya kan? Daya tawar-menawar. Ya kan? Kalau kemudian itu kemudian nadab gitu kan. Itu yang pertama wajib. Nah, wajib ini seperti John Austin tadi yang saya katakan tadi. Ya kan? Itu harus nggak ada pilihan sama sekali. Ya kan? Jadi hukum itu bukan sekumpulan norma atau nasihat, enggak, ya kan? Bukan norma-norma yang tidak tidak implementatif, itu enggak bisa. Pendapat yang kedua, ya, ternyata ya, Imamul Haramain, ya, Al-Imam Al-Qadhi Abu Bakr Al-Bakilan mengatakan bahwa al-mandubu ma'murun bih. Mandub itu juga diperintah. Ya kan? Mandub itu juga diperintah. Wa nadbu amrun alal haqiqah.
Kata beliau, khirfih biwajin. Ada reward, ya, ada reward. Lebih menekankan pada adanya reward. Walaupun kemudian tidak ada ukubah, tapi kan di sininya ada reward. Artinya bahwa al-fi'lu khairun minat tarki. Sama dengan wajib sebenarnya. Apa sih perbedaannya dengan wajib? Sama-sama toh. Wajib dengan sunnah itu kan sama-sama al-fi'lu khairun minat tarki. Cuma bedanya kalau apa namanya wajib itu ya kan memang mumtani, ya, mamnu tarki. Tapi kalau nadab itu ghairu mamnu tarki, kan gitu saja. Tapi sama-sama bahwa al-fi'lu aula minat tarki, kan gitu. Bahwa mengerjakan itu lebih apa namanya? Lebih utama daripada meninggalkan. Maka menurut beliau bahwa ini pun dituntut, kata Imamul Haramain, al-mandub itu matlubun, dituntut, diinginkan dengan tolaban muhaqqaqan. Serius itu, la takhirafi. Ya kan? Tapi kita kan kita yang apa namanya memahami di apa namanya masyarakat umum tentu bahwa kalau menurut beliau la takhirafi, kalau takhir itu mubah. Kata beliau bahwa takhir itu mubah, nadab itu masih mengarah pada tolab, ya kan? Jadi masih matlubun tolaban muhaqqaqan la takhira fih biwajhin, ya kan? Yang kedua alasannya wafa'ilul mandub muti, ya, orang yang menjalankan mandub itu juga muti. Tadi dikatakan definisi amr itu kan bahwa al-qaul al-muqtadhi binafsi ta'atal ma'mur bifi'lil ma'muri bih. Ya kan? Di situ kan ada ta'atal ma'mur. Ketika orang itu menjalankan mandub, ya muti, no, maksudnya enggak muti namanya. Ya kan? Ya muti. Mereka taat. Karena sudah dituntut kemudian dijalankan, maka mandubi muti. Ini yang kemudian tidak ada di hukum modern, ya. Hukum modern itu hanya wajib, maka perintah kuasa yang ada punishment, ya. Ini yang karena memang lahir dari apa namanya dari definisi tadi tidak ada. Jika memerintah kalian bi amrin, fa'tu minhu mastata'tum, jalankan sesuai dengan istitoah kamu. Nek istitoah ayo gak usah dilakoni. Artinya apa? Kanjeng Nabi saja mengatakan idza amartu, menggunakan kata-kata amartukum. Tapi kan di situ diakhiri bahwa fa'tu minhu mastata'tum. Berarti bahwa ada peluang tidak menjalankan, ya, ada peluang tidak menjalankan faktu minhu mastata'tum, karena didasarkan pada istitoah, kemampuan, gitu kan. Berarti bahwa ini menunjukkan bahwa nadab itu juga makmur, nadab juga makmur, yang perlu dipahami, ya. Jadi Imamul Al-Qadhi juga berbeda dengan ini, ya kan. Jadi santri Unugiri yang dimuliakan Allah, jadi kita sudah mengkaji terkait dengan apakah kemudian perintah itu unsur dasar, ya, dalam hukum itu kemudian harus ada relasi kuasa atau tidak. Itu sudah tadi, ya, ada dua madhab, ya kan. Kemudian yang kedua, apakah kemudian hukum itu, elemen hukum itu ada keinginan penguasa. Kalau tidak ada keinginan maka tidak dikatakan hukum. Itu menurut Mu'tazilah, ya kan. Al-amru yaqtadi al-iradah, tapi jumhur mengatakan la yaqtadil iradah. Yang terakhir, ya kan,
apakah kemudian nadab ini masuk di perintah atau tidak, atau hanya wajib, berbeda pendapat, ya kan? Kalau wajib itu semuanya sudah sepakat, tapi persoalan nadab apakah kemudian makmur atau tidak, ini juga berbeda pendapat, ya. Artinya apa? Bahwa ini ketaatan, kalau nadab ini ketaatan secara sukarela, karena tidak mempertimbangkan ukubah. Jadi ketaatan itu tidak hanya dengan hukuman, punishment, tapi kemudian juga dengan sukarela, ya, hanya reward, ya, tidak ada ukubah. Tapi kemudian nadab itu juga tetap menurut Imamul Haramain dan Al-Qadhi Al-Baqilan tetap dikatakan amr alal haqiqah. Demikian yang bisa saya sampaikan. Besok kita akan mengkaji bahwa amr itu takror atau tidak, ya, alal faur atau tidak, tarohi atau tidak, dan sebagainya. Besok kita akan tetap masih membicarakan isu-isu yang ada di dalam al-amr itu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Al-amru wan nahyu wallahu a'lamu bissawab. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.